للطالب اللبيب في دار الحبيب. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى الشداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإنسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليهد أحدكم شطرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir di pengajian kitab Arba'in Nawawi di hadis ke-17. Barusan sudah dibacakan oleh akhi fillah Al-Ustaz Muslim Al-Abi Ya'la Syadadi bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan tentang masalah, yaitu artinya kita selalu berbuat baik kepada manusia, kepada semua makhluk hidup kita harus berbuat baik. Ini belum makna artinya, cuman hanya terjemah dari hadis tersebut. Terus ketika kau membunuh, maka bunuhlah dengan secara baik, kata hadis ini. Dan maksudnya membunuh siapa ini? Orang, maksudnya dalam peperangan. Dan ketika kau membunuh hewan, maka bunuhlah secara baik dan menggunakan sesuatu yang tajam yang sekiranya bisa langsung menghilangkan terhadap eru. Itu yang diperintahkan oleh hadis. Arti dari hadis ini mengandung beberapa kaidah atau faidah. Yang pertama, yaitu hendak menjalankan sesuatu dengan cara yang terbaik. Makna hadis ini menjalankan sesuatu dengan cara yang terbaik. Dengan artian apa? Dengan artian kita melakukan sesuatu itu dengan sesuatu yang baik. Intinya apa, nak? Intinya kalau menurut kita itu baik, kita kerjakan. Sebagaimana dalam firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat adil dan baik. Dari ayat ini kita simpulkan, maka manusia secara tidak langsung oleh Allah Ta'ala diperintahkan jadi orang baik. Orang baik itu bagaimana? Orang baik adalah orang yang bisa membuat orang itu bahagia ketika ada dengannya. Dan juga orang baik itu melakukan terhadap syariat-syariat Islam. Itu orang baik. Jadi kalau kau
jadi orang baik. Contoh. Rajab jadi orang baik. Itu pertama, Rajab itu sekiranya orang yang diam sama Rajab itu pasti menimbulkan rasa bahagia. Karena enggak mungkin orang baik kita diam dengan orang baik. Itu enggak bahagia, enggak mungkin. Pasti bahagia. Contoh. Disman datang ke rumahnya Haji Kaping. Otomatis secara langsung Haji Kaping baik. Disman bahagia enggak ke sana? Pasti bahagia. Karena apa? Makan. Otomatis Haji Kaping baik. Ya. Dengan artian apa? Disimpulkan bahagianya orang itu menjadi kebaikan bagi kita. Jadi kita ini kalau mau pengen baik, ya satu, buat orang bahagia. Jangan sampai orang itu susah gara-gara kita. Terus, dan orang baik itu pasti melakukan syariat Islam. Pasti, siapapun dia. Pasti dia mengikuti terhadap anjuran-anjuran atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika orang baik. Yang kedua, yaitu melakukan perbuatan dengan cara yang baik. Melakukan perbuatan dengan cara yang baik. Dengan artian apa, Ustaz? Melakukan perbuatan dengan cara yang terbaik. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya ketika kita melakukan perbuatan kepada orang itu hendaklah secara baik. Contoh. Yang dimaksud dalam konsep hadis ini adalah tentang masalah membunuh dalam peperangan atau membunuh dalam kisos. Apa kisos? Ketika orang membunuh maka harus dibunuh. Itu timbal balik atau persamaan. Atau dalam memotong kisos juga itu. Dipotong tangannya, itu sekiranya tidak menyakitkan, tidak membuat orang itu tersiksa. Dengan artian apa? Dengan artian jangan sampai ketika kita melakukan itu membuat orang itu menderita. Makanya di sini ini tentang masalah yaitu dalam peperangan yang paling penting. Rasulullah bahkan berpesan kepada para sahabat ketika berperang itu tidak boleh ketika membunuh tapi jangan sampai dalam keadaan nafsu. Terus tidak boleh membunuh dalam keadaan dalam keadaan mencincang-cincang. Apa mencincang-cincang bahasanya? Dibuat ayam rica-rica tuh manusia. Anggaplah manusia itu dibuat ayam rica-rica, dibuat kecil-kecil. Nah, sekali tebas sekiranya mati, udah. Nggak usah masih dibelah dadanya, diambil jantungnya. Nggak usah. Cukup ketika sudah mati orang kafir, ketemu orang kafir kita perang, langsung bunuh. Tanpa harus menyiksa. Tanpa harus diteret apa? Ketika dia salah enggak usah diteret apa? Diteret pakai mobil. Tapi itu benar-benar ada lah. Benar-benar Biasanya maling-maling itu digituin ya. Ada maling besar, malingnya anggap apa? Saping. Kalau ada daerah di mana? Daerah Jawa itu ketika ketemu maling, ada maling saping atau malingnya mobil, itu ketangkep pasti ketangkep. Itu sama orang itu kepalanya diikat, diikat ke motor, ditarik motor. Ya, tangannya di apa? Diikat sama kakinya, ditarik di aspal. Habis duhur, positif, nggak boleh menyiksa. Itu kalau di Jawa. Antum kalau misalnya di sini nggak tahu apa dibunuh, kalau ketemu maling apa langsung dibunuh, apa dibiarin, apa dikasih ke polisi, nggak tahu. Tapi kalau di Jawa kalau malingnya itu bukan maling mangga, kalau maling mangga paling masih diminta maafin bisa, ya kan?
Kalau maling sapi, ayam enggak, ayam masih dimaafin kalau di Jawa. Sapi sama apa? Motor gitu, hal-hal yang 10 juta ke atas itu enggak lama, nak. Enggak lah. Jarang dikasih ke pemerintah. Ke mana? Ke polisi, ke sipil, jarang. Langsung dihukumi sendiri ketika memang dia berbuat. Itu ketika membunuh atau ketika mengkisos orang. Jangan sampai kita mengkisos orang itu menyakitinya. Jangan. Kalau misalnya kita perang, langsung bunuh saja. Tidak usah masih dimain-main. Dan tidak boleh dalam keadaan nafsu. Tidak boleh dalam keadaan Biasanya kan kalau kita kan membunuh orang pasti nafsu. Makanya kenapa kok orang membunuh itu tetap kata Nabi al-qatil wal maqtul finnar? Karena konsepnya satu. Orang membunuh pasti dalam keadaan nafsu. Pasti. Baik yang mau membunuh ataupun yang mau dibunuh. Contoh, Hidal berantem sama Ismail. Pasti gara-gara satu penyebabnya. Perempuan yang ada di tetangganya rumahnya si Hidal yang diganggu. Yang agak rumahnya di baraknya itu. Terus, contoh. Ismail suka, Hidal sama-sama pasti keduanya ini gara-gara nafsu. Karena saya pengen mendapatkan wanita itu. Ayo kita berantem. Mati keduanya. Mati salah satunya tuh. Maka salah satunya tetap masuk finnar. Itu hadis Nabi. Jelas. Diakui tidak diakui pasti dalam keadaan nafsu. Ada orang membunuh Allah. Masa enggak mungkin. Pasti dalam posisi kesal, membara, pengen menghancur. Pasti. Diakui nggak diakui? Diakui nggak diakui? Nggak diakui. Pasti. Terus yang ketiga, melakukan perbuatan dengan cara yang terbaik kepada hewan. Melakukan perbuatan dengan cara yang terbaik kepada hewan. Dengan artian apa, nak? Ya, dengan artian melakukannya secara benar. Dengan secara benar. Pisaunya harus tajam. Terus apa lagi? Sekiranya tidak menyakitkan. Langsung sekiranya tempat yang gampang hilangnya nyawa. Kalau ayam dipotek sayapnya, kiranya langsung mati enggak? Enggak. Kalau kakinya hilang, mati enggak? Tapi kalau kepalanya hilang, mati. Ada hewan tanpa kepala? Enggak ada. Makanya otomatis secara tidak langsung membunuh itu dengan menggunakan sesuatu yang tajam di area yang bisa gampang mati. Tapi kalau digetok gini, entok kepalanya, ya mati itu, nak. Enggak boleh. Karena harus menggunakan sesuatu yang tajam. Dan tidak boleh menggunakan kuku atau gigi. Enggak boleh itu. Enggak boleh menggunakan kuku atau gigi. Karena apa? Dulu ada zaman dahulu itu orang membunuh menggunakan gigi. Enggak boleh. Itu kalau misalnya menggunakan sesuatu yang enggak tajam. Tapi kalau menggunakan batu, asalkan batunya tajam, kan ada batu tajam, nak. Batu apa ya, Ustaz? Batu itu kayak kaca dia, tajam. Di zaman siapa juga? Tajam dia. Warna hitam, batu-batu apa namanya? Itu batu, pokoknya ada tajam dia. Batu boleh asalkan tajam. Siapa lagi? Kayu boleh asalkan tajam. Kalau menggunakan kuku, gigi atau tulang itu enggak boleh. Jangan sampai menggunakan itu. Kenapa kalau misalnya kita membunuh hayawan itu tidak menggunakan sesuatu yang tajam atau sampai menyiksa? Karena Nabi mengatakan la'anah, maka orang tersebut akan dilaknat ketika membunuh atau mematikan hewan itu dengan cara disiksa.
Allahumma shalli ala Muhammad. Dan orang yang melakukan tersebut ketika secara disiksa, maka jelas dia akan mendapatkan balasan serupa di hari kiamat. Makanya kalau punya hewan jangan diadu, Din. Jangan diadu. Contoh, Isman, ayo aduan hewan. Banyak sekarang orang ngadu-ngadu hewan itu banyak. Apa namanya? Apa kalau bahasa di sini? Kalau di Madura itu sabung. Sabung ya di sini. Sabung ayam ya? Bukan sabun, nak. Sabung NG. Ayam atau itu. Atau apa? Kelinci itu. Kelinci, adu lari kelinci, biasanya ada itu. Di sini ada enggak? Ada biasanya. Sapi ya ada itu. Kerapan sapi. Makanya di pondok enggak boleh lihat kerapan sapi, nak. Enggak boleh kelihatan kerapan sapi. Ustaz sampai sekarang belum tahu kerapan sapi itu sebenarnya. Ustaz sendiri enggak pernah pas. Ada dulu di daerah mana ya? Jeruk Porot, ada namanya desa Jeruk Porot. Itu ngadain kerapan sapi itu. Katanya kerapan sapi itu katanya karena enggak pernah. Cuman Ustaz itu menggunakan paku, pantatnya empuk, pas dikasih balsem. Positif, nak. Positif lari. Atau ayam. Kukunya ayam itu apa namanya? Bukan kukunya ayam itu. Tajinya itu dikasih pisau. Nanti keran itu disembelih. Sama aja, nak. Sama aja. Menyiksa dulu, tetap dilaknat. Tapi kalau menggunakan hewan, Ustaz, membunuh, boleh enggak? Boleh enggak membunuh menggunakan hewan? Boleh. Ketika punya peliharaan, contohnya punya harimau, singa, serigala, punya hewan-hewan buas, boleh membunuh dengan hewan sekiranya hewan tersebut tidak memakan dagingnya. Contohnya, saya punya hewan namanya anggap Udin. Ambil, matikan ayam itu. Dikejar sama Udin. Sama Udin itu tidak dimakan dulu. Ditangkap, akhirnya mati dalam keadaan dipegang hewan. Karena mau balik, anggap hewan Udin udah nyampe di daerah, suruh balik sama saya. Udin. Datang Udin, bawa hewannya. Gugup, misal ini, nak. Kan serigala Udin. Tuh, menakutkan. Maka ketika itu, asalkan itu hewan itu emang terlatih tidak memakan terhadap hewan buruan tersebut yang diburu, atau juga sudah terlatih, benar-benar sudah terlatih, maka boleh memakannya. Tapi kalau mati sebab dimakan sama hewan yang mau memburu, maka jelas tidak boleh dimakan, karena dia memakan duluan. Dan juga seandainya hewan yang ditangkap oleh buruannya itu, hewan buruan itu dalam masih ada nyawanya, masih ugleuban, apa bahasanya? Kalau masih ada nafas terakhirnya itu, sakaratul mautnya, maka usahakan langsung diambilkan benda yang tajam, pisau atau sejenis. Hentum itu ketika membunuh hewan. Bahkan ada dulu hewan itu yang harus dijaga apa? Hewan itu pertama ketika dibunuh usahakan langsung mati. Yang kedua, ketika dikerjakan berat, dipekerjakan sesuatu yang berat, itu usahakan tidak melebihi dari kemampuan hewan. Karena itu dilaknat. Yang ketiga, ketika kau pengen memelihara hewan, usahakan hewan tersebut dikasih makan, kasih minum,
hal layaknya kau manusia. Cintailah hewan tersebut, cintai. Makanya sebagaimana hadis Nabi, Ar-Rahimuna yarhamuhur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Barang siapa yang belas kasih kepada sesuatu yang ada di bumi, apapun, manusiakah, hewankah, semuanya yang ada di bumi, maka yarhamkum, maka yang ada di langit, dengan artian Allah, malaikat dan lainnya, itu akan mendoakan, akan belas kasih kepada kita kalau kita belas kasih kepada manusia. Jangan sampai kita mengganggu manusia, hewan ataupun, tidak boleh. Jangan sampai. Terus sekarang masuk kepada hadisnya. Hadis ini dijelaskan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Abi Ya'la Shaddad ini adalah, yaitu aslinya namanya Shaddad bin Aus Al-Khazraji. Bin Aus bin Sabit Al-Khazraji. Bin Aus bin Sabit Al-Khazraji Al-Ansori. Al-Khazraji Al-Ansori. Nama lengkapnya maksudnya bin Aus bin Sabit Al-Khazraji Al-Ansori. Ini adalah siapa? Sahabat, namanya yang lengkap. Terus abun itu adalah alam kunyah. Dari dulu alam kunyah. Alam kunyah itu apa? Alam kunyah adalah alam yang didahului oleh abun dan ummun. Dan Shaddad bin Aus ini adalah orang yang memiliki dua. Pertama, dari ibadah dia berkata bahwasanya Shaddad ini adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Yang diberikan ilmu oleh Allah. Yang kedua, Shaddad ini memiliki sifat hilim. Apa hilim? Penyabar di atas sabar. Jadi ada sabar, ada hilim. Kalau hilim nak, ini orangnya udah disakiti kah, disenengin kah, di gimana? Nggak masa bodoh. Biarin, itu hilim. Hilim itu adalah orang yang sabarnya di atas rata-rata. Dengan artian dia memang penyabar sekali. Terus beliau wafat di tahun 58 Hijriah. Beliau wafat di tahun 58 Hijriah. Atau berumuran sekitar 75 tahun. Wafat 58 Hijriah atau berumur 75 tahun. Ya. Dan Abu Shaddad ini adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah, wara' kepada Allah dan takwa. Itu Abu Shaddad. Antum? Dan beliau dikuburkan di mana, Ustaz? Di Baitul Maqdis. Beliau dikuburkan di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? So, tahu kau pernah nyampe? Intinya kata Udin di barat, Ustaz. Di baratnya Sulawesi. Terus Allahumma shalli ala Muhammad.
Terus innallaha kataba. Innallaha kataba ini mengartikan lafaz kataba. Lafaz kataba itu menunjukkan bahwasanya perintah itu adalah wajib. Wajib. Jadi dalam sebagian usul dijelaskan, ahli usul mengatakan bahwasanya lafaz kataba itu hukumnya wajib. Falafdul kataba wa ma tasarrafa minhu yadullu ala annahu wajib, kata usulnya. Usulnya. Terus al-ihsan ala kulli syai'. Dengan artian apa? Ala kulli syai' ini mengartikan bahwasanya berbuat baik kepada semuanya. Kepada semua. Berbuat baik kepada semua. Jangan sampai apa? Kita itu malas untuk melakukan kebaikan. Otomatis kita wajib hukumnya berbuat baik kepada semua manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, usahakan kita berbuat baik. Bahkan ke jin pun kita harus berbuat baik. Nah, ke jin itu pun harus berbuat baik. Tidak boleh. Sesama makhluknya Allah tidak boleh menyakiti. Tapi kalau kita disakiti Ustadz, bagaimana? Sabar. Terkadang kita sudah berusaha untuk tidak menyakiti, tapi pada akhirnya dia yang akan menyakiti kita. Maka ya jangan membalasnya, jangan kalau digigit apa? Ya najis nak. Antum tidak boleh menyakiti. Terus lafadz fa iza qataltum fa ahsinu qitlatan. Di sini menjelaskan dengan cara membunuh orang. Dengan artian membunuhnya bagaimana? Membunuh orang itu benar dengan cara yang benar. Dengan cara yang baik, sekiranya tidak membuat sakit terhadap orang tersebut. Makanya kalau orang kisos di mana? Itu dipotong tangannya, itu langsung dimasukin ke minyak goreng yang panas. Iya. Udin dipotong tangannya. Misalnya karena mencuri ayamnya orang, dipotong. Misal nih, itu dipotong langsung dimasukin ke dalam minyak bukan digoreng. Kenapa? Biar cepat kering, biar darah tidak mengalir. Itu kalau orang mencuri. Allah, hati-hatilah dengan mencuri. Kalau bukan punya muna, jangan jangan khawatir takut bisa menyebabkan kamu malas untuk ibadah. Makanya menjelaskan, ingat ke depan, perkara syubhat aja kita tidak boleh dikerjain, apalagi perkara yang jelas-jelas karena apa? Itu khawatir, takut hati kita keras, pas membuat kita malas ibadah. Terus wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum safratuhu wal yurih dabihatahu. Di sini menjelaskan tentang cara menyembelih hewan. Otomatis ada 3. Pertama, berbuat baik. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang membunuh orang Islam atau orang kafir, dengan artian dia baik secara kisos, atau orang Islam baik secara kisos. Kalau orang kafir baik secara peperangan, itu ada caranya. Yang ketiga yaitu membunuh hayawan. Membunuh hayawan ini yaitu menggunakan sesuatu yang tajam, parang atau selainnya, dan usahakan menyebut nama Allah. Allah. Dengan artian apa?
ketika kita menyembelih hewan, itu yang penting dalam menyembelih itu ada dua. Apa aja? Yang penting dalam menyembelih hewan itu ada dua. Pertama adalah hulkum, yang kedua mari. Apa mari? Tempatnya ada tempatnya makan dan minum, ada tempatnya nyawa. Ada dua. Hulkum dan mari. Hulkum dan mari itu isinya tempatnya minum dan makan dan tempatnya nyawa. Itu harus terputus. Mari. Hulkum dan mari. Hulkum. Terus ketika itu menggunakan sesuatu yang tajam, dilarang menggunakan tulang, gigi atau kuku, dan juga dilarang menggunakan sesuatu membunuh sesuatu yang tidak sulit mati. Itu dilarang. Membunuh sayapnya, memotong sayapnya. Karena Udin pengen makan sayap ayam, ayamnya Udin diambil sayapnya doang. Itu enggak boleh. Membunuh sesuatu lewat yang sulit untuk mati. Maka sunnah-sunnahnya membunuh itu apa aja? Sunnah-sunnahnya memotong hewan. Sunnahnya memotong hewan itu ada 5. Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 3. Yang kelima yaitu doa. Itu sunnah. Itu sunnahnya menyembelih. Jadi ada caranya menyembelih. Tapi sebagian ulama ini berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Yang mengatakan sunnah ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib dari golongan sahabat. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya menyembelih hewan itu hukumnya sunnah membaca bismillah. Ini tentang masalah bismillahnya. Bismillah. Dengan artian apa? Dengan artian Sayyidina Ali atau teman-temannya yang mengatakan, para kelompok yang mengatakan itu sunnah, itu meninjau Al-Quran. Yang mana hurrimat alaikumul maid tatwaddamu wa lahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas subu' illa ma dakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa an taqsimu bil azlam. Dengan artian di situ tidak ada pemerintahan dari Al-Quran untuk membaca bismillah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan hukumnya sunnah. Dan juga pernah ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pernah membunuh hewan, tapi saya lupa baca bismillah." Maka Rasulullah menjawab, "Kamu itu asalkan sudah Islam, sudah termasuk orang yang membaca bismillah." Itu makanya sebagian ulama itu menyebutkan menyembelih tanpa membaca bismillah itu boleh. Paham? Yang kedua, hukumnya wajib membaca bismillah. Melihat terhadap Al-Quran yang berbunyi wala ta'kulu mimma lam yudhkarismallahi alaihi wa innahu lafisqun. Yang mana janganlah kamu makan dari
sembelihan binatang-binatang yang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena sesungguhnya sedemikian itu adalah perbuatan fasik atau berdosa. Itu kelompok yang kedua mengatakan argumen mengharamkan memakan hewan yang tanpa mengucapkan bismillah karena mengekor terhadap ayat tersebut. Jadi ayat tersebut memang harus mengatakan kata ayat tersebut, ketika kau mau nyembelih hewan, usahakan membaca bismillah. Itu kalau melihat hukum yang kedua. Tapi kalau melihat hukum yang ketiga, nak, yaitu ikhtilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram ketika disengaja, ada yang mengatakan haram ketika disengaja, dan ketika lupa itu tidak apa-apa. Jadi kalau orang emang sengaja, contoh Lisman mau nyembelih, sengaja emang nggak mau baca bismillah, maka Lisman secara tidak langsung haram hukumnya memakan hewan tersebut. Karena apa? Karena Ibnu Katsir ini memberi pemahaman di dalam tafsir Al-Quran, jika meninggalkan bacaan bismillah karena lupa, maka itu tidaklah membahayakan. Dan jika meninggalkannya karena sengaja, maka tidak halal. Ini pandangan masyhur dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hambal, dengan pula pandangan Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dan yang lainnya. Itu mengatakan karena kalau disengaja itu tidak boleh. Imam Ibnu Katsir ini mengatakan kalau disengaja maka hukum dagingnya menjadi haram atau menjadi bangkai. Tapi kalau tidak disengaja itu boleh. Sebagaimana dalam firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami tersalah. Dengan artinya itu, kalau lupa ya orang gimana orang lupa, orang puasa aja kalau nggak disengaja lupa makan habis satu piring misalnya, nggak apa-apa. Misalnya satu nampan Lisman sendiri, satu talam, nggak apa. Karena apa? Karena emang tidak disengaja. Jadi ada 3 hukum. Pertama, ada yang mengatakan hukum bismillah itu sunnah, ada yang mengatakan hukum bismillah itu wajib, dan ada yang mengatakan hukum bismillah itu ketika tidak disengaja tidak apa-apa, ketika disengaja lupa membaca hukumnya haram. Barakallah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.